Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di renungan buka Sabat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali berada di Sabat-Mu yang kudus. Semua ini terjadi karena kebaikan Tuhan. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kiranya Sabat yang kudus ini, hadirat Tuhan, hadirat Sabat-Mu menguduskan kami semua. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dalam kehidupan kita mengenal ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah masa lalu kita. Hari ini adalah masa kini. Besok, 10 tahun yang akan datang, itu adalah masa depan. Masa lalu tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita. Dalam cara kita bertindak hari ini, boleh jadi karena tercermin dari pengalaman masa lalu. Jika saudara mengalami traumatik masa lalu, mengalami kepahitan masa lalu, itu akan membuat kehidupan kita tidak bersemangat, pesimistis, dan lain sebagainya. Namun jangan lupa, masa lalu yang menyenangkan membuat motivasi tambahan dalam kehidupan kita hari ini, terlebih hari yang akan datang. Ada hal-hal yang memang perlu kita lupakan di masa yang lalu. Kebencian kita, kepahitan, kegagalan kita, banyak hal yang perlu dengan pertolongan Tuhan harus kita lupakan, karena jika tidak, itu akan menggerus kehidupan kita. Kita tidak benar-benar melakukan hal-hal yang penuh keyakinan di dalam Tuhan. Ketika kita diselingi oleh kehidupan masa lalu yang kelam. Di bagian yang lain, ada masa lalu kita yang perlu kita ingat. Ada masa lalu yang sungguh terkesan, yang terus kita ingat hari ini. Ingatan masa lampau kita sangat jelas kepada hal-hal yang membuat saya berhasil. Namun pada sisi yang lain, ingatan yang jelas yang sama menggoreskan kepada hati kita tentang perbuatan orang lain yang menyakitkan kita. Jika ada kepahitan masa lalu, lupakan itu. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita dapat melupakan itu. Namun yang tidak bisa kita lupakan adalah apa yang Tuhan nyatakan kepada kita semua sehubungan dengan kebaikannya. Alkitab mengatakan kepada kita hari ini, Mazmur 105 ayatnya yang kelima mengatakan begini, ingatlah perbuatan-perbuatan
ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Masa lalu sungguh tidak akan bisa kembali. Masa remaja kita tidak akan kembali. Masa pemuda kita tidak akan kembali. Namun yang selalu kembali dan selalu menjadi pengingat adalah Tuhan sungguh baik. Perbuatan-perbuatannya sungguh nyata dalam kehidupan saya masa yang lalu. Keajaiban tangannya menuntun saya sampai hari ini. Saya lebih dekat dengan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi saya. Terkadang kita melupakan itu karena kesibukan kita, karena problema kehidupan yang terus-menerus menjadi bagian kita. Terkadang kita melupakan Tuhan. Renungan kita di Sabat yang kudus ini, ingatlah, sebagaimana kita mengingat Sabat yang selalu berulang setiap pekan, mari kita mengingat setiap waktu kebaikan Tuhan, keajaibannya. Jangan pernah kita berpikir karena saya bekerja keras, karena saya bijaksana, karena saya pintar, makanya saya berhasil hari ini. Ingat, itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan bagimu. Renungan kita ada satu bagian yang melekat soal kebaikan Tuhan, yaitu peringatannya, penghukumannya yang Tuhan ucapkan bagi kita sebagai pengingat, supaya kita semua tidak melenceng dari rancangan Tuhan. Ketika kita jatuh dan terjerumus akibat perbuatan kita, ada hukuman. Bukanlah Tuhan menghendaki kita dihukum, tetapi oleh karena kita membawa kehidupan kita kepada akibat perbuatan kita, Tuhan memberikan peringatannya. Penghukumannya adalah bagian dari kasih sayangnya yang ajaib untuk saudara dan saya. Masa lalu yang indah bersama Tuhan, mari kita ingat hari ini. Terlebih, masa depan kita tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Boleh jadi saya berhasil hari ini, boleh jadi saya sukses di pemandangan manusia oleh karena karir saya yang bagus. Boleh jadi saya sangat dihargai oleh banyak orang oleh karena saya menduduki posisi yang baik. Namun ingat, Tuhan sedang mengantarkan kita kepada masa depan yang lebih indah, yang melampaui akal kita ketika kita dilandasi oleh mengingat kebaikan Tuhan. Kiranya renungan yang sederhana ini menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kiranya kebaikan mujizat Tuhan terus-menerus mengiringi langkah kami, sehingga kami terus berjalan di dalam Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau segera datang untuk menjemput kami anak-anak-Mu. Kiranya kami tetap setia. Kiranya kami tetapkan kehidupan kami di dalam Tuhan saja. Adalah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.